Ya, teman-teman, hari ini tanggal 23 bulan 10 di istirahat jam perdagangan pertama, teman-teman ya. Baik, seperti biasa kita akan hitung harga wajar berdasarkan angka-angka. Jadi saya tidak melihat LK ke belakang ataupun LK yang lainnya, hanya net income, EPS sama revenue mungkin ya. Mungkin ada PR ratio sama PBB yang akan kita hitungnya. Terus untuk rumusnya seperti biasa kita akan menggunakan PR ratio sama PBB rata-rata, teman-teman ya. Jadi teman-teman, di luar daripada itu ya, saya tidak menghitungnya ya. Harap maklum dan kita sepakati dulu ya. Jadi saya hanya menghitung angka-angka dan ngasih keterangan saja. Dan ini bukan ajakan menjual ataupun membeli, tapi ini sebagai media pembelajaran kita sama-sama. Kita akan usahakan trading atau investing itu sesimpel mungkin ya. Nanti kedepannya kita hanya memakai 3 garis aja, teman-teman, untuk trading itu, tidak memperhatikan apapun gitu ya. Biar kita lebih simpel aja, teman-teman ya. Karena kenapa saya menghitung pingin mudah, biar teman-teman itu kedepannya oh ini lagi mahal, ini lagi murah, oh ini lagi tengah-tengah, apa yang harus saya lakukan ketika harga tengah, takut ketinggalan saya beli, tapi saya kasih cekan dana. Ya udah, kalau turun ke bawah ya saya beli lagi gitu ya, untuk average gitu. Kalau naik ke atas ya udah tinggal tunggu aja, targetnya berapa kita jual. Nah, seperti itu ya. Kita pingin istilahnya untuk trading itu simple tapi yakin untuk cuan gitu aja ya. Oke teman-teman, langsung saja. Ada emiten Arna ya. Arna sekarang 780 ya, 780 harganya. Lihat untuk net income-nya, kuartal 3 udah keluar dari 109 ke 113, artinya ada peningkatan. Terus revenue-nya dari 616 ke 700 juga ada peningkatan. Kita perbandingkan 98, 98, 145 menurun ya, kuartal satunya menurun. Kita revenue-nya 566, 589 meningkat, 660, 632 artinya menurun juga untuk kuartal satunya secara revenue ataupun net income. Baik, untuk EPS-nya ada ya 55,64, artinya bisa dihitung berdasarkan PR ratio. Untuk PR rasionya 14,02, artinya 4 kali lebih mahal daripada harga standarnya, yaitu 10 kali. Terus untuk PBB-nya 3,27, lumayan ya. Tapi kalau bagian dividen sebenarnya standar 2,5 ya. Kalau sekarang berarti udah tinggi ya. Bagian dividen enggak? Bagian dividen ya, April 2024 5,511% ya, atau setara dengan 43 perak. Untuk ROI-nya 23. Keren ya. Ini ROI-nya keren, teman-teman, 23 ya. Biasanya kan standarnya 10%, ini 23, artinya 13% lebih. Keren. Untuk DER-nya 0,11, artinya ini sedikit ya hutangnya ya. Apalagi? Oh, harga bukunya 238,37. Baik, kita langsung saja hitung berdasarkan angka-angka. Kita akan pakai rumus PR ratio dulu. Kita buku EPS-nya. EPS-nya untuk TTM kuartal 3-nya 5564. 55,64 dikali, kita butuh yang namanya, bukan di sini. Nah, di sini nih. Ini ASG, kita ganti dulu ke Arna. Nah, ini ada tengah-tengah teman-teman ya. 664 benar 12.46. 12.46. 12.46 ya. Kita kasih sabar kan, kita enter. Di 693, artinya kalau sekarang harganya 780, berarti sekarang kemahalan. Kita akan hitung berdasarkan PBB. Kita butuh yang namanya harga buku. Harga bukunya adalah 238,37. 238,37 dikali, kita butuh yang namanya PBB rata-rata selama 3 tahun. Berapa PBB rata-ratanya? 3,88. Oh, dia emang standarnya di angka 3, teman-teman ya. Jadi bukan kemahalan, tapi emang standarnya di harga tersebut. 924 kali berdasarkan rumus PBB adalah masih sedikit murah ya, dari 780 ke 924, artinya masih ada renggang beberapa poin ya, sekitar 200 poinan ya. Betul, 200 poin kurang, 200 poin kurang ya. Kita tulis dulu, teman-teman, di sini ya. Ini udah kemarin kita hitung. Untuk kuartal 2-nya kita akan hitung. Untuk kuartal 3-nya bukan hitung, kita masukkan. Ada perkembangan enggak? Harga wajar. Nah, kita lihat 693. 6
93 untuk PBB. Berapa PBB? 924. Nah, udah ya. Nah, baru kita pernyatakan. Baru kita lihat. Jadi untuk kuartal 2-nya harga PE rasionya itu 694, sekarang 693, artinya menurun berdasarkan PE rasio 1 poin. Harga wajar berdasarkan PBB meningkat ya dari 896 ke 924. Sekarang 780. Nah, teman-teman mau pilih yang mana? Mau pilih yang berdasarkan PBB ataupun PE rasio, itu terserah teman-teman percaya yang mana. Nah, kita akan lihat berdasarkan 3 garis ya. Kita pakai 3 garis PE rasio. Untuk harga sekarang itu sekarang lagi posisinya kemahalan, mahal banget lagi, jenuh beli ya. Tapi untuk 3 tahunan, untuk 3 tahun ke depan itu masih sedikit agak mahal. Sedikit agak mahal dari harga tengahnya ya. Harga tengahnya itu di 731 ya. Artinya sedikit agak mahal. Jadi teman-teman kalau beli di sekarang kemungkinan turunnya bisa ke angka 4394, dan selama rata-rata itu pernah turun gitu ya ke 345. Tahun berapa ini? Tahun 2020 ya. Tapi untuk 3 tahun ke belakang belum pernah menyentuh situ, hanya bisa menyentuh kemarin aja di angka 565. Berarti sekarang lagi masa uptrend, bisa menembus ke 1081 ya, atau enggak jangan ke 1000 lah gitu ya. Jangan tinggi-tinggi ke 1000 aja. Jadi kalau berdasarkan rumus PBB ini masih bisa kejar gitu ya ke angka tersebut. Tapi ada tapinya, lihat posisinya sekarang bandar lokal cenderung jualan yang warna hijau ini, dan Poren juga langsung jualan. Lihat di sini merah ya, artinya dia lagi jualan di atas. Kalau dia standby, istilahnya koreksi atas, mungkin tidak lepas daripada 759-nya atau lebih sedikit lah gitu sampai ke 749, dan dia ada pungutan dari bandar lokal ataupun poren, kemungkinan dia akan naik ke atas ya. Targetnya ya untuk untuk selanjutnya kita lihat ada target nggak di belakangnya sebentar. Nah teman-teman, di sini ada target kecil di 787, udah terlewati kali ya. Nah ini adalah harga apa ini? Nah, kita hapus dulu deh, ini bukan harga yang saya tuju. Nah inilah harga yang kita tuju ya, ada di angka berapa nih? 926 ya. Nah mudah-mudahan bisa ke arah situ ya. Kita hapus dulu deh, ini dulu ya, sudah ketembus. Atau mungkin mau ke arah ini teman-teman ya, apa mau ke arah sini aja ke 954. Oke lah, kita pindahin ya ke 954 aja, biar itu menjadi hanya harus dilewati aja ya. Kita targetkan ke 954, mudah-mudahan bisa ketembus ya. Kita ini garis-garis apa dulu ini nih? Dulu saya pakai garis-garis teman-teman ya, tetap aja gitu agak sedikit susah. Lebih baik pakai yang paling mudah. Nah ini teman juga ada di 1038, artinya 1038 bisa ketembus ya. Nah 1079 ini aja. Jadi kalau 1038 itu masih bisa ketembus teman-teman ya. Kita canangkan aja di sini, siapa tahu ketembus, tapi target kita jangan ke situ ya. Ke sini sajalah 958 aja. Oke teman-teman, untuk Arna seperti itu. Kita lanjut ke emiten berikutnya. Buah ya, Segar Kumala Indah. Segar Kumala Indonesia. Sekarang harganya 1490. Kita lihat net income-nya kuartal 3 dari 13 ke 6, artinya menurun ya. 13 ke 6 menurun. Terus untuk revenue-nya 480 ke 646, itu meningkat. Berarti ada biaya yang harus dikeluarkan lebih sampai memotong 7 miliar ya, nggak tahu tuh biaya apa ya. Ceklah teman-teman ya untuk laporan keuangannya. Terus kuartal 2 dari 4 ke 2 juga menurun, cuman kuartal 1 doang yang bagus 9 ke 15. Kita lihat revenue-nya juga 482 ke 458 menurun, 377 ke 465, kuartal 1-nya meningkat. Tapi kuartal 3 juga penjualan meningkat tapi net income-nya menurun ya. Untuk PE rasionya 41, artinya udah mahal banget. Cuman ingat, biasanya PE rasio juga terkadang karena bandar lah yang menguasai hal tersebut. Oke, untuk PBB-nya mahal banget 832,
Apa emang standarnya segitu ya, kita lihat nanti. Terus untuk harga bukunya 179, berarti udah berapa kali lipat ya. Untuk DR-nya 0,01, artinya sedikit banget hutangnya. ROE-nya 24%. ROE-nya bagus teman-teman. Dia bagian dividen 23 perak waktu bulan Mei tahun 2024 ya. Kita untuk cashnya 109 miliar, equity-nya 173 miliar, hutangnya cuma 1 miliar. Kalau hutang 1 miliar biasanya suka di bawah 1 miliar ya. Kita langsung aja hitung teman-teman. Baik, untuk EPS-nya ada 3634. 36.34 dikali untuk rata-rata 4424. 44.24. Oh, jadi emang kok 22 sih? 44.24. Benar kan? 44.24 nih, 44.24. Betul, berarti rata-ratanya emang dijual di harga 44 untuk PR ratio teman-teman ya. Jadi kalau ini 41 berarti masih murah gitu. Murah 3 kali ya. Ini harga wajarnya itu 1.600, sekarang 1.400 ya. Masih murah ya, murah berapa poin tuh. Nah, kita akan hitung lagi satu lagi berdasarkan PBP. Harga bukunya adalah 17905. 179.05 ya. Dikali untuk harga rata-rata, harga mulu ya. PBP rata-rata selama 3 tahun adalah 8.90. Oh, emang segitu teman-teman standarnya lah. Dia pengen dijual di harga tinggi. Jadi sini kalau orang-orang fundamentalis nggak bakalan beli ini teman-teman ya. Oke, ini 1593 ya. Kita patenkan dulu di sini teman-teman, tunggu sebentar ya. Nah, teman-teman, buah ini ternyata baru dibahas ya. Baik teman-teman, ini adalah harga wajarnya. Berarti sekarang lagi murah teman-teman ya. Kita lihat dulu kondisinya, posisinya. Kita bereskan dulu untuk PR ratio-nya. 1 tahun aja ya. Nah teman-teman, untuk 1 tahunan lagi di harga sedikit di harga tengahnya teman-teman. Artinya mahalnya sedikit banget itu ya. Untuk 3 tahunan dalam kondisi mahal teman-teman, tapi tidak terlalu mahal. Udah lepas daripada harga tengahnya. Ini semenjak IPO dia ke atas ya. Terus longsorinnya tahun 2024 kemarin bulan Januari ya, longsorin. Nah sekarang mau naik lagi, diturun lagi, koreksi panjang teman-teman ya. Ini koreksi panjang teman-teman ya. Ini juga udah mau naik lagi. Isian bandar juga, bandar lokalnya bagus, cuman poren tidak masuk terlalu banyak. Kemarin aja masuk 2 hari. Selanjutnya dia kosong. Nah, targetnya mana? Kalau teman-teman lihat di sini si kepala merah sudah tercapai, tinggal satu lagi di sini ada gap teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan bisa ke gap sini ke 1565 ya teman-teman ya. Karena berdasarkan harga wajar ini masih murah, jadi bisa ke 1593 ya berdasarkan PBB. Kalau kalian mau ke 1600 ya bisa aja gitu ya. Ini juga sempat ke harga ke 2000-an ya. Jadi ke 1600 nah masih di sini teman-teman ya. Masih setengah antara harga kemarin yang tertingginya. Oke teman-teman, untuk buah seperti itu ya. Nanti kita bahas lagi kalau teman-teman menanyakan. Kalau ini kan harga wajar berdasarkan kuartal 3 yang keluar aja, pilihan aja ya. Masih udah banyak yang keluar teman-teman untuk kuartal 3-nya ya. Baik, kita langsung ke satu lagi sebentar ya. Ya, ada emiten CNMA ya, Cinema ya. Cinema ini net income-nya 187 ke 141 menurun teman-teman ya. Kuartal 2 225 ke 248 meningkat. Di kuartal 2 meningkat nih. Kuartal 1 24 rugi ke 142. Ini berarti tahun ini bagus teman-teman. Karena kalau bioskop, sinema, perfilman ketika tidak ada pandemi berarti oke gitu ya teman-teman ya. Artinya hiburan itu dibutuhkan. Revenue kuartal 3 1,3 triliun ke 1,1384 ke 1317 menurun ya. Kuartal 2 15 ke 16 meningkat. Kuartal 1 883 miliar ke 1,3 triliun meningkat. Untuk PR ratio 20,29 artinya 10 kali lipat lebih mahal. Tapi kita tidak tahu ya standarnya atau rata-ratanya berapa selama 3 tahun.
Terus untuk PBP-nya 3,66. Dia bagian dividen nggak? Walaupun bagi dividen mahal juga teman-teman ya. Biasa standarnya kalau yang bagi dividen 2,4 atau enggak 2,3 ya. 2,5 lah paling tinggi gitu ya. Harga bukunya 55 perak. DER-nya cenderung kosong, DER-nya ya teman-teman, nggak ada ya. Terus untuk ROE-nya bagus ya, 18,04, artinya ini 8% lebih dari harga dari normalnya. Dividen ada 8 perak, lumayan lah 8 perak. Untuk cash-nya 2,3 triliun, ekuitasnya 4,5 triliun, hutangnya kosong. Bah, keren ini. Secara keuangan keren, makanya mungkin di up ya. Tidak melihat daripada melihat fundamentalnya, mungkin tidak punya hutang, cashnya ada, ekuitas segede gitu ya. Baik, kita langsung saja hitung EPS. Kita hitung berdasarkan PE ratio ya. EPS 9.95 dikali PE ratio rata-ratanya berapa selama 3 tahun? 21,57. Oh, berarti benar, emang dia di 21.57. Emang PE ratio segini teman-teman ya. Sama dengan 214 sekarang harganya 202 ya, berarti masih murah ya. Murah 14 poin teman-teman, lumayan lah 14 poin ya ke harga wajarnya. Kita akan hitung berdasarkan PBP, kita butuh yang namanya harga buku. Harga bukunya 5517. 55.17 dikali, nah, kita kali untuk tengah-tengah PBP, kita aktifkan dulu. Nah, kita hilangkan 6.02. Oh, berarti emang di atas 3 ya, di biasanya di apa namanya dijualnya ya. Bener nggak? 6.02 beda 1 poin, tapi itu sangat berpengaruh. Oke, 332 ya, kita tulis dulu teman-teman di sini ya. Tunggu sebentar ya. Nah, udah saya tulis teman-teman ya. Kemarin sudah kita hitung juga teman-teman ya untuk harga wajar kalau kuartal 2-nya ya. Dari 229 sekarang 214, artinya menurun berdasarkan PE ratio, menurun dari PBP dari 325 ke 332, artinya meningkat ya. Terserah teman-teman tuh mau ngambil yang mana ya. Saya kembalikan lagi ke teman-teman. Nah, ini untuk sekarang itu lagi downtrend. Lokal lagi jualan masif teman-teman. Nah, ini yang suka saya bilang dikhawatirkan itu seperti ini. Jadi tidak sideways atas, tapi dia sideways sembari nurunin candle. Nah, itulah yang suka teman-teman kesel juga kan. Sama saya juga teman-teman kalau udah begini. Nah, bagaimana cara ngambilnya teman-teman kalau udah downtrend begini? Tunggu, jangan punya kira-kira. Kita hanya memperkirakan dari ada tanda-tandanya aja. Apa tanda-tandanya? 1, ini si ekor hijau kemungkinan akan menuju 190 karena 2 kali tersentuh ya. 190, 190. Yang bagusnya ini itu sama candle merah keturun ke sini, set. Nanti ada pantulan. Ingat, jangan, walaupun udah sampai sini teman-teman, kalau belum ada pantulan jangan diambil. Tunggu pantulan si candle di atas MA10. Nah, MA10 yang biru ya. Mungkin kalau semua trading view pasti punya, ekuitas broker manapun pasti ada trading view ya. Setting aja MA10-nya teman-teman. Kalau teman-teman MA10 sama MA20 sama MA200 saja setting. Udah cuma 3 faktor itu aja teman-teman, sebenarnya bisa average, bisa ngambil keputusan itu dari MA3 aja sebenarnya bisa teman-teman ya. Tidak mempedulikan apapun gitu ya. Karena disitulah titik tolak untuk naiknya biasanya. Apapun terjadi bisa, contoh teman-teman ya, ngambil contohnya di sini nih, up gitu ya, jeblos lah di sini kan. Saya menunggu nih, tiba-tiba jeblos kan. Saya berharap muka target ke 2, 3, 4, ternyata malah jeblos ya, nggak nyampe, malah jeblos ke bawah. Nah, sekarang lagi nunggu nih, mau average. Tunggu, walaupun tidak sampai sini, tetapi ada pembalikan arah ya. Si MA10 di bawah candle. Nah, seperti ini. MA10 di bawah candle kan. Nah, di sini kan berarti kan jangan di sini kan, nih baru harga aja di atas candle, belum candlenya kan. Nah, ambilnya di sini teman-teman. Sama seperti juga ini. Ini harga baru masuk, kita ngambilnya di sini teman-teman. Nah, nanti ketika turun lagi ngambil seperti itu lagi. Udah 3 kali turun, teman-teman udah stop. Jangan ngambil lagi ya.
Biasanya seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman jangan pernah all in walaupun itu di bawah, karena dalamnya sebuah emiten itu kita tidak tahu. Karena maksud dan tujuan daripada seorang market maker itu untuk menurunkan itu, mereka juga punya maksud dan tujuan ya. Oke teman-teman, apakah ada kemungkinan naik ke step berikutnya? Betul, ada nih satu, ada si kepala merah daerah sini teman-teman ya. 224 tapi bukan target, itu adalah untuk kenaikannya saja. Di sini cenderung tidak ada, baru ada 1 poin aja. Bari kalau udah dibikin si kepala kembar seperti ini teman-teman, kemungkinan ke bawahnya ada gitu. Apa alasannya? Bandar lokal lagi jualan, kecuali ada pungutan bandar lokal, cenderung mungkin dia akan di stop dulu di sini. Berapa persen nih penurunannya? Baru 8%, masih dikit teman-teman dah ya. Biarin aja turun sampai ke bawah teman-teman, sampai ke 190. Itu juga jangan, waktu kalaupun udah nyentuh, jangan ambil keputusan dulu sebelum MA10-nya berada di bawah candle teman. Mungkin teman-teman bisa average di situ ya. Kita lihat untuk posisinya di mana? Ya, posisinya sekarang lagi menukik menuju angka terbawahnya di angka 187 ya. Ini berdasarkan 1 tahunan itu bisa menuju ke angka 186, 187 lah pokoknya area segitu ya. Saya aja menarget ke angka 190 ya. Walaupun istilah udah di sini, teman-teman tunggu dulu konfirmasi untuk MA10-nya ya. Jadi cara mengaverage itu begitu. Nanti saya jelaskan deh bagaimana cara mengaverage berdasarkan MA ya. Itu ada salah satu titik average ataupun titik beli. Baik, selanjutnya ada emiten. Belum saya jelaskan ya. Ya, target yang saya canangkan itu di angka 234 teman-teman, target pertama ya. Target selanjutnya ada di 259. Betul ya, 259 sama 276. Tapi kita lihat dulu di sininya teman-teman, di sini juga berdasarkan fundamental juga. Ini dalam posisi murah sebenarnya 202, cuman kalau bahasan PR ratio ya cuma 14 poin gitu ya. Jadi kalau dia kebawahin lagi ya mungkin mau gitu ya, karena sesuai dengan seiring sejalan dengan fundamentalnya teman-teman ya. Tapi yang suka saya heran itu Poren ya. Poren itu cenderung ketika dia emitennya bagus ya. Kadang-kadang dia biarin aja dia mah gitu ya, ngambil gitu ya. Nah, memang di sini agak datar, agak pembuangan dikit, cuma dikit banget pembuangan teman-teman ya, pembuangan cuma 3 hari doang. Tapi pengambilannya hijaunya lebih pekat banget ya. Jadi kalau mereka kan banyak duitnya teman-teman ya. Ini mudah-mudahan si bandar lokalnya juga cepat jualannya lah, biar juga banyak duit bisa memaaf harga lagi. Oke, selanjutnya ada emiten PTMP ya, Mitra Pak. Oke, langsung saja net income-nya kuartal 3 dari 669 juta ke 5 miliar. Wah, meningkatnya hampir berapa ratus% tuh ya. Revenue dari 37 ke 50, cuman kalau nggak terlalu jauh sebenarnya. 37 ke 50 miliar kuartal 2, 34 ke 40 menurun, kuartal 1, 33 ke 43 meningkat ya. Kita kuartal 2-nya 22 ke 2, 3 ke 3, artinya cenderung seperti manipulatif. Ini agak lumayan lah gitu ya, lumayan, mudah-mudahan sih ya. Mudah-mudahan ini benar gitu ya. PR rasionya 20 kali. Kita akan lihat rata-rata selama 3 tahunnya emang segini atau enggak gitu ya. Terus untuk PBB-nya 1,46 ya, kalau pingin investasi yang cenderung mahal kalau tidak bagi dividen. Dia bagi dividen ya wajar lah kalau bagi dividen, walaupun 1,23 tapi dia bagi dividen wajar. Terus untuk harga bukunya 55,61 perak. DER-nya hutangnya lumayan juga 0,25 ya, tapi nggak terlalu besar sih. Kalau 0,25 ya wajar lah, dalam hitungan wajar. ROE-nya 5,02, kurang baik, minimal 10. Dividen ada 1,33 perak. Cash untuk balance sheet-nya ya, cash 18 miliar, equity-nya 172 miliar, hutangnya 42 ya, masih banyak ekuitasnya lah. Cuman ya dari hutang ya sedikit lah. Dari hutang kalau mau dibayar sama cashnya belum tentu lunas, kecuali jangka panjang doang, jangka pendeknya 40. Langsung saya teman-teman kita ke EPS. EPS-nya TTM 3.97. 3.97 dikali PR rasio rata-rata 47,1. Betul, berarti dia emang dijual di harga
tinggi ya. 471 kan? Benar. Berapa? 161. Ini seberapa harganya sekarang? 181, berarti murah banget ya berdasarkan rumus PE ratio. Kita hitung lagi berdasarkan PBP, coba lihat. PBP-nya 5561. Jadi harga bukunya 5561. Dikali PBP rata-rata selama 3 tahun. Kita hapus dulu, kita aktifkan ya. 3.40 ya, sama dengan enter. 55 benar kan? 55 benar, 55. Baik, hasilnya atas 189, artinya lebih tinggi ya, lebih tinggi daripada harga PE ratio ya. Kita akan masukkan dulu ke sini teman-teman ya. Kita akan masukkan, tunggu sebentar ya. Nah, teman-teman udah kita hitung ya. Nah, teman-teman untuk PE rasionya 161, berarti sekarang masih jauh banget ya ke harga wajarnya. Berdasarkan PBP 189 ya, 189. Sekarang tanggal 23 bulan 10 ya. Sekarang harganya 81. Artinya teman-teman ini masih dalam jangkauan lumayan ya. Saya aja menarikkan ke 125, artinya tidak terlalu muluk-muluk ya ke arah sini ya. Tapi terkadang begini teman-teman ya. Harga PE rasionya segini gitu, 161. Malahan bisa diangkat ke 200 300 gitu ya. Jadi berdasarkan harga wajar itu ya, harga wajar itu berarti harga tengahnya teman-teman ya, wajarlah segini gitu kan. Seperti teman-teman beli sesuatu barang, kadang-kadang ini harganya berapa? 20.000. Oh, wajar segini kok, biasa segini. Tapi tiba-tiba jadi 25.000 atau 30.000. Apaan kemahalan gitu kan. Nah, seperti itu tuh. Kalau diturunin ke 15.000, ih, murah. 10.000, murah banget tuh kan, jadi begitu teman-teman ya. Jadi yang biasanya harga 20.000 ketika dijual 30 kan jadi mahal. Tapi kalau 25 ya masih sedikit mahal lah, 25 wajar lah gitu kan. Tapi kalau di bawah harga 20.000 kan 10.000 atau enggak 15.000 enggak 10.000, apalagi 5.000 kan, wih murah banget nih gitu ya. Nah seperti itu mungkin teman-teman ya, gambarannya seperti itu. Untuk sekarang bagaimana posisi Bandar Poren? Cenderung dia datar di bawah, artinya dia lagi ada penjualan. Cuman nih 2 hari ini masuk nih. 1 hari deh, soalnya tanggal sekarang kan belum aktif ya, tanggal 23-nya. Ini juga udah bagus teman-teman, si MA10-nya udah mulai di bawah candle. Wah, ini harusnya naik sempurna teman-teman ya. Kalau naik sempurna ya. Bandar lokal juga udah mulai ngambil teman-teman kemarin ya. Jadi kecenderungan ke atasnya ada, jadi optimis lah ke 125 teman-teman ya. Ya walaupun di bawah, ini di bawah udah cakep banget teman-teman. Ini garis bawahnya 52 cakep banget. Saya suka tuh dengan, cuman sayang banget di sini ya, ada gap ya. Ya harusnya tadi kemarin itu tutup dulu gap dulu ya. Baru seperti ini ya. Kadang-kadang ya saya suka dengan gap seperti ini. Maaf namanya candle yang seperti ini, yang MA10-nya di bawah. Bila mana contoh teman, nah seperti ini contoh. Wah, saya ngambil di 81 nih contohnya ya. Tiba-tiba dia dibawa turun lagi ya, karena mungkin si bandar lokal sama si Poren nggak suka dengan emiten lokal banyak yang masuk. Ya udahlah, saya lagi. Turunlah ke arah bawah contoh teman-teman ya, mungkin ke arah sinilah contoh ke 61. Pas nyentuh ke 61, candlenya masih istilahnya MA10-nya masih di atas candle, jangan ngambil dulu. Biarkan dia bergejolak dulu seperti ini nih, bergejolak dulu 3 hari 4 hari sampai nanti seperti ini lagi di bawahnya menuju ke atas. Candlenya udah di atas MA10, baru average. Ya, jadi jangan sampai terpaku sama yang namanya angka di sini teman-teman. Contohnya angka berapa nih? 81. Angka 81 yang sekarang dengan 81 yang ini beda. Bedanya apa? Yang 81 ini lagi penurunan ke angka 78, sedangkan 81 ini akan menuju ke arah 88. Nah, itu bedanya walaupun sama-sama 81, cuman perbedaannya seperti itu teman-teman ya. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk PTMP. Nanti kita lanjut lagi untuk updatean mungkin sore ya. Hari kemarin nggak tahu tuh tiba-tiba updatean untuk bandar lokal sama Porennya aktif-aktif pas bagus itu ketika pagi itu waktu sesi video yang terakhir tuh, video terakhir tuh baru update tuh untuk broker Poren sama lokalnya ya, sama bandar lokalnya. Oke, segitu aja teman-teman, ciao ya.